Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang terus kita rasakan sampai saat ini. Dan di kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Judul perenungan kita saat ini adalah Orang beriman jangan fobia dengan COVID-19. Kehidupan kita tentunya tidak lepas dari pencobaan, penderitaan, kesulitan, dan pergumulan. Seperti saat-saat ini, kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 atau virus corona. Setelah beberapa bulan kita hanya tinggal di rumah, menjalankan aktivitas kita dari rumah. Dan tentunya hal-hal seperti ini berdampak pada semua aspek kehidupan kita. Seperti perekonomian mulai merosot, banyak usaha-usaha yang gulung tikar sehingga menimbulkan PHK, tingkat kriminalitas meningkat karena terdesak kebutuhan hidup. Belum lagi ketakutan orang-orang akan penularan virus ini yang sudah memakan banyak korban yang terdampak, bahkan pun korban yang meninggal. Tentunya sebagai manusia daging, hal-hal ini pasti menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya di saat seperti ini, jalan keluar yang paling tepat adalah kita memperkuat iman kita. Ayat yang kita baca saat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ini adalah janji Tuhan yang pasti berlaku bagi kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang membuat pencobaan ini menjadi luar biasa dan dahsyat adalah kekhawatiran dan kecemasan kita. Jangan kita hanya fokus pada masalah, tapi marilah kita fokus pada yang memberi jalan keluar dari setiap permasalahan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Fokus kepada masalah membuat kita tenggelam dalam masalah. Contohnya menghadapi COVID-19 ini. Karena setiap hari yang kita dengar dan perbincangkan hanyalah COVID, dan COVID. Maka tercipta ketakutan dan kecemasan dalam pikiran kita. Ditambah lagi kurangnya waktu kita beribadah dan bersekutu, mencari hadirat Tuhan, menyebabkan iman kita semakin lemah dan dikuasai kekhawatiran. Bahkan kekhawatiran yang berlebihan yang membuat kita tidak dapat beradaptasi dengan tatanan kehidupan yang baru. Kita hanya berdiam diri di rumah dan menjadikan COVID sebagai alasan untuk bermalas-malasan dan mengabaikan kewajiban kita dalam keluarga. Tetapi kalau kita fokus kepada Dia yang sanggup mengeluarkan kita dari permasalahan, maka kita akan merasakan semangat dan kelegaan walaupun dalam pandemi. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini memotivasi kita untuk bangkit dalam pandemi, karena ada roh Allah dalam diri kita. Sebagaimana roh yang sudah membangkitkan Kristus, roh itu pun yang sama dalam diri kita. Tidak ada alasan untuk kita takut dan khawatir. Tetapi roh itu pun membangkitkan kasih dan ketertiban. Artinya,
ketika Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Contohnya agar kita terhindar dari COVID-19, maka ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Maka kita pun harus tertib melakukan protokol kesehatan tersebut. Jangan kita abaikan protokol tersebut. Marilah kita ikuti semua aturan pemerintah dengan penuh kasih agar kita terhindar dari COVID-19. Tentunya, orang yang mampu bertahan adalah mereka yang sudah mempunyai kedewasaan iman, selalu berpegang pada janji firman Tuhan. Orang yang taat pasti akan menyerahkan sepenuhnya kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutannya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memelihara kita dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Marilah kita bangkit dari keterpurukan kita saat ini. Berjagalah dan berdoalah. Sambil kita beraktivitas, marilah kita berjaga-jaga dengan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan. Buanglah segala ketakutan kita akan permasalahan yang kita alami saat ini. Karena janji Tuhan dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang selalu baik bagi kami. Oleh anugerah-Mu Bapa, kami bisa melewati hari-hari kehidupan kami. Walaupun banyak cobaan dan pergumulan yang kami hadapi. Termasuk pandemi COVID-19 ini, yang membuat kami dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan kami, sehingga kami melupakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Biarlah kami selalu menerima anugerah keselamatan dari-Mu, yang adalah satu-satunya juru selamat kami. Mampukan kami Bapa dan kuatkan iman kami, agar bersama-Mu kami bisa melewati setiap pergumulan dan tantangan hidup kami, termasuk kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah kiranya doa dan permohonan kami, yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan video ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.